Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Udah ini Bu ya, udah pas tempat duduknya ya. Udah biar biar enak kita belajar untuk pertemuan kali ini Bu ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cerdas memanfaatkan layanan bank. Khususnya fokusnya kita pelajaran ini yaitu mengenal petugas bank dan kelengkapan bank, ya kan? Sebelum masuk kemari, kita balik dulu ke pelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat pelajaran apa sebelumnya kita pelajari? Ya, Bu Ani, silakan. Ya, kata Bu Ani, pelajaran sebelum itu yaitu soal menabung. Ya, jadi pelajaran sebelumnya itu tentang menabung Bu ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Ani. Nah, pelajaran sebelumnya itu memang tentang cermat meminjam dan menabung. Nah, sudah dipraktekkan ibu-ibu? Sudah? Oh, sudah. Yang mana? Yang meminjam atau menabung? Iya, yang menabung aja ya, karena yang meminjam kalau bisa jangan. Kalau tidak ada kebutuhan mendesak gitu. Jadi utamakan dulu untuk menabung supaya apa? Supaya jangan meminjam. Jadi kita punya dana cadangan gitu, sebelum kita meminjam dari menabung tadi. Bu ya. Oke, terima kasih. Kita masuk aja Bu ya ke materi kita, yaitu tentang mengenal petugas bank dan kelengkapan bank. Siapa nih yang tahu kira-kira petugas bank itu siapa-siapa aja yang pernah ke bank atau yang sering ke bank? Ada yang tahu ibu-ibu? Ya, Bu Dewi silakan. Satpam, tukang bayar uang, tukang buka rekening. Iya, 3. Ada lagi Bu? Oh, nggak ada. Oke, kita kasih plus dulu untuk Bu Dewi. Jadi satpam, nah itu benar satpam. Ada biasanya di depan kantor itu biasanya ya. Tadi kata tukang terima uang itu namanya adalah teller Bu. Teller. Yang terakhir tadi kata ibu tukang buka tabungan itu namanya CS atau customer service. Nah, apa-apa aja tugas mereka ini Bu? Apa-apa aja tugasnya? Kira-kira ada yang tahu? Satpam? Ya, Bu Desi, apa tugas satpam? Memberikan nomor antrian, ya bisa memberikan nomor antrian. Ya, terima kasih Bu Desi ya. Jadi Bu, selain memberikan nomor antrian, satpam ini tugasnya yang tidak kalah penting adalah menjaga keamanan kantor atau keamanan bank. Nah, bisa juga dia memberikan menyambut ibu-ibu yang datang ke bank atau nasabah yang datang ke bank. Dan tidak sedikit juga satpam ini sering bertugas sebagai pemberi informasi. Karena apa? Karena mungkin penuhnya nasabah yang di dalam kantor atau di dalam bank. Jadi ibu datang ditanya mau apa Bu? Mau ini gini. Nah, satpam kadang membantu menjelaskan. Tuh, yang kedua tadi kasir atau tukang yang terima uang. Nah, apa aja tugasnya kira-kira Bu kasir? Selain menerima uang. Cuma menerima uang? Ya sebenarnya memang umumnya itu mereka menerima setoran dari nasabah. Setoran ini kan macam-macam Bu. Ada yang berupa tabungan, ada yang berupa uang transfer, ada juga mungkin pembayaran pinjaman atau kredit gitu. Jadi itu dilakukan oleh teller ataupun tukang bayar tadi, itu kan terima uang kata ibu ya. Nah, udah benar. Selanjutnya yang ketiga CS, customer service atau kata ibu tadi tukang yang melayani pembukaan rekening baru. Nah, selain melayani itu Bu, CS juga melayani memberikan informasi. Itu tugas CS Bu, customer service. Juga mungkin ATM ibu rusak atau hilang. Nah, itu kita mengurusnya ke customer service. Atau mungkin juga bertanya soal program-program yang ada di bank. Nah, itu bisa ke CS. Nah, yang paling penting juga mungkin ada nih mengecek kiriman atau transferan melalui buku tabungan. Jadi kan banyak tuh dicek di ATM nggak ada uangnya, ya kan? Anaknya misalnya kerja tuh jadi ngirim, cek di ATM nggak ada, ibu pergi ke bank pakai buku, serahkan ke CS customer service, Mbak tolong cetakkan. Nah, nanti dicek sama mereka. Kalau udah dicetak mereka bilang Bu udah ada masuk ya sekian. Nah, itu juga merupakan tugas dari customer service. Oke, kita lanjut Bu ya ke layanan bank.
Nah, lemes ini mulai ini kan. Oke, kita berdiri dulu ya. Kita berdiri dulu kita supaya segar. Ikuti saya. Kita tepuk mantul. Kalau kemarin kan kita ada tepuk semangat, ini tepuk mantul tetap sama. Tepuk mantul 3 kali ya. Mantul, 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 mantul. Oke, bisa? Saya kita mulai. Tepuk mantul, 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 mantul. Oke, terima kasih Ibu. Duduk lagi, biar seger nih, biar seger, biar nggak apa masa bahas soal bank nggak seger. Ibu biasanya segernya soal pencairan aja ya kan. Jadi biar kita belajar juga nanti nih. Pencairan itu bisa dilakukan di bank sebenarnya. Oke, lanjut Bu ya. Layanan bank. Nah, layanan bank ini ada 2 Bu. Ada layanan utama, juga layanan tambahan. Apa aja sih kira-kira layanan yang ada di bank itu yang Ibu tahu lah? Ibu ke bank itu mau ngapain gitu? Ada? Ya, Bu Wita. Untuk apa? Untuk pinjam duit, pinjam uang. Ya, bisa pinjam uang. Ada lagi? Ada? Untuk transfer. Ya, bisa. Untuk apa lagi, Bu? Nggak ada? Oke. Jadi layanan bank itu ada 2 dia Bu sebenarnya. Ada layanan utama dan layanan tambahan tadi ya. Jadi layanan utama itu simpanan. Simpanan itu adalah uang yang disimpankan oleh nasabah ke bank dengan tujuan supaya lebih aman. Nah, jasanya ataupun imbalannya itu kita diberikan bunga dari simpanan kita itu. Itu layanan utama. Jadi simpanan ini bentuknya macam-macam Bu. Ada tabungan, ada deposito, ada giro. Jadi kalau tabungan itu ada tabungan yang biasa yang kita orang biasa. Kalau deposito itu dia berjangka dia waktunya. Kalau dia giro, dia penarikan itu hanya bisa dilakukan dengan cek. Jadi nggak bisa sembarangan. Kalau kita kan kalau tabungan kita biasa kan bisa ditarik kapan aja. Gitu. Apalagi ada ATM gitu, kapan aja di mana aja bisa ditarik uang. Yang kedua layanan utama itu adalah kredit. Nah, kredit ini biasanya Ibu paling banyak nih seneng dengan kredit ya kan. Apa kredit apa biasanya ada di sini Bu? KUR, kredit usaha rakyat ya. Itu KUR, kredit usaha rakyat itu termasuk ke dalam kredit modal kerja. Kenapa? Karena itu ditujukan untuk modal usaha itu kan, yang mana nanti setiap bulannya kita bayar, ada kewajiban kita bayar ke pihak bank. Selain KUR, ada juga dia kredit untuk konsumsi namanya, kebutuhan pribadi. Jadi ada KKB, kredit kendaraan bermotor. Jadi Ibu mengambil kredit sepeda motor tapi melalui bank, nanti bayarnya kita ke bank. Juga ada investasi Bu. Investasi ini dia untuk perusahaan-perusahaan besar. Jadi mereka meminjam uang itu untuk membeli mungkin pembukaan perusahaan ataupun alat-alat pabrik misalnya gitu. Jadi itu adalah layanan utama dari bank Bu ya, simpanan dan kredit dengan jenis-jenis yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada juga layanan tambahan Bu. Layanan tambahan ini diantaranya adalah pembayaran tagihan. Nah, tagihan itu apa aja? Ya, BPJS, listrik biasa Bu ya, listrik. Belanja online, sering ini ketahuan Ibu belanja online. Ya, jadi itu bisa dilakukan di bank. Selama ini kan kita biasanya sering dari TM aja, tapi di bank juga bisa gitu. Selanjutnya pembelian. Nah, pembelian ini banyak, ada pulsa HP, ada token listrik, ada banyak lah Bu. Nah, ada juga dia kartu kredit. Kartu kredit ini kita dikasih kartu, ada layanan kartu, nanti kita belanja pakai kartu itu. Tapi kita nggak pakai uang kontan, kita bayar pakai kartu itu. Nanti berapa jumlahnya, mungkin setelah 1 bulan nanti diakumulasikan atau ditotalkan berapa jumlahnya, nanti tagihannya dikasih ke kita nanti bayar ke bank sejumlah yang kita pakai uangnya selama 1 bulan itu. Itu kartu kredit. Jadi di antara yang setelah saya sampaikan tadi, ada nggak yang mau ditanyakan Bu? Kira-kira atau cukup jelas? Oke, cukup jelas. Ya, terima kasih ya Bu. Jadi itu tadilah pelajaran kita pada kesempatan kali ini soal petugas bank dan layanan yang ada di bank. Nanti kita lanjut lagi pertemuan materinya di pertemuan selanjutnya.
Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dan sehat-sehat semua. Saya berharap nanti pencairan coba tes atau mencoba untuk melakukan transaksi atau penarikan uang itu di bank. Selama ini kan biasanya di agen Briling Bu ya. Coba nanti penarikannya di bank supaya kita bisa sama-sama belajar gitu tentang petugas bank dan layanan bank itu, sambil tanya-tanya aja gitu kan. Oke Bu, terima kasih atas perhatiannya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sini. Mohon maaf saya apabila ada kesalahan atau penyalahan dalam penyampaian. Terima kasih juga atas perhatian ibu-ibu semua. Kita jumpa lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Saya sehat semua Bu. Saya akhiri dengan wal muwaffiq ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.